Di dasar laut yang sunyi, Elysia menari. Chlorotica, rahasia alam yang mempesona, keunikan tersembunyi dalam hijau memerah, dunia bawah ombak, kisah yang tak terlupakan. Pahlawan tak terlihat. Elysia menyelami, awan hijau mengalir dalam tubuhnya. Seiring ombak, dia menari ke keabadian, keindahan yang tak tersentuh mata manusia. Bukan ikan, bukan daun, dan bukan terumbu karang yang bersinar. Elysia adalah karya seni alam yang memikat hati. Cahaya hijau, pelangi di dasar samudra, rahasia dan misteri kehidupan mengalir dalam nadi hewan yang satu ini. Membuka mata, menyaksikan dunia Elysia, keajaiban mikroskopis, pesona yang terlalu indah, sebuah perjalanan di bawah air tersembunyi, keunikan hidup dan petualangan dalam setiap getaran gelombang di bawah laut. Menyambut Elysia sebagai persembahan alam yang tersembunyi dalam dunia kecilnya. Keindahannya tak terukur dengan hanya menatap. Berkelana di lautan rahasia, keabadian menyapamu wahai sahabatku. Elysia Chlorotica, peluklah lautan dalam misteri. Bumi menjadi tempat tinggal bagi banyak spesies di dunia. Setiap tempat di belahan dunia memiliki karakteristik spesies sendiri. Secara umum, makhluk hidup dibagi menjadi kingdom animalia atau dunia hewan dan plante dunia tumbuhan. Namun, mungkinkah jika ada makhluk yang berperan sebagai hewan dan tumbuhan? Spesies dengan nama Latin Elysia Chlorotica yang ditemukan di pantai Atlantik Amerika Utara ini disebut-sebut sebagai hewan setengah tumbuhan. Elysia Chlorotica atau disebut siput laut hijau memiliki kemampuan berfotosintesis, artinya siput tersebut dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemampuan berfotosintesis umumnya hanya dimiliki oleh tumbuhan. Hewan yang mampu melakukan fotosintesis adalah hal yang sangat menarik dan langka di alam. Yang membedakan siput laut hijau dari siput laut lainnya adalah kemampuannya untuk melakukan fotosintesis. Siput laut hijau memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis karena ia memiliki klorofil dalam sel-selnya. Klorofil adalah pigmen hijau yang ditemukan pada tumbuhan dan alga yang memungkinkan mereka untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi makanan. Sedangkan, yang membuat siput laut hijau sangat istimewa adalah bahwa ia tidak perlu memakan tumbuhan atau alga untuk mendapatkan klorofil. Sebaliknya, siput laut hijau memperoleh klorofil dari makanan yang mereka konsumsi, yaitu alga hijau yang disebut Vaucheria littorea. Vaucheria littorea adalah ganggang kuning hijau ditemukan hampir di seluruh dunia. Sebagian besar spesies hidup di air tawar, meskipun ada juga yang hidup di laut. Alga ini dapat ditemukan di hampir semua habitat lahan basah, termasuk dataran lumpur, rawa asin, muara, lahan pertanian basah, dan pinggiran kolam. Mereka dapat mentolerir kekeringan dan biasanya berfungsi untuk menstabilkan lumpur yang terbuka. Ketika siput laut hijau memakan Vaucheria littorea, ia menyerap kloroplas dalam sel-sel alga dan mempertahankan sel-sel tersebut di tubuhnya. Sel-sel alga ini kemudian beradaptasi dengan tubuh siput laut hijau dan menjadi bagian dari sistem pencernaannya. Ketika mengunyah makanan favoritnya, intertidal algae Vaucheria littorea, siput ini memegang untai alga dalam mulutnya bersama, seolah-olah sedotan. Ia mengisap keluar isinya. Setelah siput muda telah menghirup kloroplas dari ganggang pertama yang dia makan, siput tidak harus makan lagi selama sisa hidupnya. Yang harus dilakukan selanjutnya selama hidupnya adalah berjemur. Klorofil yang terkandung dalam sel-sel alga ini memungkinkan siput laut hijau untuk melakukan fotosintesis dan memperoleh energi dari matahari. Kemampuan fotosintesis siput laut hijau telah menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuan ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi hijau yang ramah lingkungan.
Secara keseluruhan, siput laut hijau adalah spesies hewan yang sangat menarik dan unik karena kemampuannya untuk melakukan fotosintesis. Kemampuan ini dapat memberikan kontribusi besar untuk pengembangan teknologi energi hijau di masa depan dan menjadikan kita lebih memahami proses fotosintesis dalam alam. Elysia chlorotica suka menghuni rawa-rawa garam, rawa pasang surut, kolam bersama sungai bersamangkal, pada kedalaman 0 meter sampai 0,5 meter. Semua ini harus menjadi dorongan yang baik untuk melihat rawa-rawa lebih dekat. Ada keanekaragaman hayat mikroskopis yang menakjubkan yang bisa ditemukan di sekitar kaki kita di sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah laut lainnya bersama dan ikut pertualangan seru kami berikutnya. Salam jajakan alam.